Sumpah ya guys, awal tahun 2026 ini bener-bener dibuka sama berita yang bikin gempa bumi di dunia Cebis. Siapa lagi? Kalau bukan kelakuan Wang Hedi alias Dilan Wang yang bikin fans kapal Changlanjue nangis darah di pojokan. Jadi gini ceritanya, Dilan baru aja ngumumin guest list buat konser solonya, The Party, yang diadain di Macau tanggal 17 Januari kemarin. Dan tebak siapa yang muncul jadi tamu spesialnya? Bukan Esther Yu, tapi malah Zhao Lucy. Gila nggak tuh? Padahal selama bertahun-tahun kita semua dicekokin narasi kalau Dilan itu milik Esther, gara-gara chemistry mereka yang meledak di drama Love Between Fairy and Devil. Tapi realitanya, di tahun 2026 ini, Dilan malah milih buat satu panggung sama Lucy, yang notabene adalah rival terberat Esther di industri hiburan Tiongkok. Fans langsung heboh parah, sampai-sampai muncul tagar pengkhianatan di Weibo. Bayangin aja, lo udah berharap banget ada reuni manis antara Dongfang Qingchang dan Xiaolan Hua. Yang muncul malah duo maut asal Sichuan ini. Ini tuh kayak plot twist yang gak pernah ada di naskah drama manapun. Netizen langsung spill detik kemana-mana, bilang kalau ini adalah tanda-tanda kapal Dixin Yinli beneran karam dan gak bakal balik lagi. Dilan bener-bener berani banget ambil resiko buat nge-trigger fandom paling toksik sekaligus paling setia di dunia saat ini. Kenapa sih netizen pada baper parah sampai bilang Dilan itu red flag? Masalahnya ini bukan cuma soal siapa yang diajak nyanyi bareng, tapi soal sejarah panjang persaingan antara Zhao Lucy dan Esther Yu di mata fans. Dari dulu, dua aktris ini selalu dibanding-bandingin, mulai dari acting, fashion, sampai siapa yang paling cocok sama Dilan Wang. Begitu Dilan ngumumin Lucy sebagai tamu eksklusifnya, fans Esther ngerasa kayak dibuang mentah-mentah. Padahal dulu, chemistry Dilan sama Esther di Changlanjue itu udah level legend yang bikin orang susah move on. Tapi lihat deh sekarang, Dilan malah makin lengket sama Lucy. Apalagi mereka berdua sama-sama berasal dari Sichuan, jadi chemistry-nya kerasa lebih natural dan santai. Banyak fans yang bilang kalau Dilan sengaja ngelakuin alignment atau milih kubu Lucy buat ninggalin bayang-bayang masa lalunya sama Esther. Ini bukan lagi soal kerjaan, tapi udah masuk ke ranah personal yang bikin shipper garis keras mencak-mencak di medsos. Ada yang bilang Dilan itu lupa kacang sama kulitnya karena karirnya melejit banget gara-gara drama bareng Esther. Sekarang malah mesra-mesraan sama yang lain. Fandom Dixin Yinli pun langsung pecah. Ada yang milih buat berhenti dukung Dilan dan jadi solo stan Esther aja karena ngerasa disakitin secara digital sama pilihan Dilan yang bener-bener di luar nalar shipper. Pas hari H konser di Macau kemarin, vibe-nya emang beda banget guys. Dilan Wang dan Zhao Lucy bener-bener ngancurin panggung dengan interaksi yang bikin penonton jerit-jerit nak karuan. Mereka bawain kolaborasi spesial yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bukan cuma nyanyi biasa, tapi mereka juga ngedance bareng dengan gerakan yang intim dan sincron banget. Yang bikin makin epic, mereka berdua pakai bahasa dialek Sichuan pas lagi bickering lucu di atas panggung. Fans manggil mereka Sichuan Duo, dan chemistry-nya itu bukan tipe yang dibuat-buat buat promo drama, tapi kerasa kayak bestie yang emang klik banget. Dilan yang biasanya cool abis, pas bareng Lucy malah kelihatan banyak ketawa dan lepas banget bebannya. Lucy juga tampil badass dengan outfit yang kece parah, ngebuktiin kalau dia emang pantas ada di sana. Tapi ya itu tadi, di balik euforia fans Sichuan Duo, ada jutaan fans Esther Yu yang nonton lewat live streaming sambil nahan sesek. Momen mereka high five dan pelukan singkat di akhir lagu langsung viral di TikTok dan di-share jutaan kali dalam hitungan jam. Banyak yang bilang kalau ini adalah soft launch hubungan mereka yang lebih dari sekedar teman. Walaupun gak ada konfirmasi resmi, cara Dilan ngeliatin Lucy itu benar-benar bikin netizen spekulasi kalau the real winner di hati Dilan untuk tahun 2026 ini emang Lucy. Terus, gimana kabar Esther Yu? Di saat Dilan dan Lucy lagi jadi pusat perhatian, Esther malah kelihatan lebih milih buat silent treatment di media sosial. Gak ada ucapan selamat atau interaksi apapun soal konser Dilan. Hal ini makin memperkuat rumor kalau hubungan mereka emang udah renggang sejak tahun lalu. Fans nemuin fakta kalau Esther sempat ngepost foto dengan caption yang agak galau di hari yang sama pas konser itu berlangsung. Banyak yang ngelinkin kalau Esther ngerasa dikhianatin secara profesional karena Lucy itu rival terberatnya dalam perebutan peran di drama-drama besar. Bahkan ada desas-desus kalau Esther sebenarnya sempat diundang, tapi dia nolak karena tahu Lucy juga ada di sana. Tapi ada juga teori lain yang bilang kalau Esther emang mau ganti image dan gak mau lagi dikait-kaitkan sama Dilan Wang biar bisa fokus sama karir solonya bareng Jang Yunlong. Tapi tetap aja, buat kita yang udah ngikutin mereka dari zaman purba, ngeliat Esther dibuang dari circle Dilan itu rasanya perih banget. Esther yang dulu selalu ceria dan berisik,
sekarang jadi lebih kalem dan tertutup. Seolah-olah dia lagi nge-heal dari drama fandom yang gak ada habisnya. Netizen pun mulai ngejudge Dylan sebagai cowok yang gak setia kawan. Padahal kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar apartemen mewah mereka masing-masing di Shanghai. Gak butuh waktu lama buat jagat maya berubah jadi medan perang. Fandom Dixin Yinli versus fans Sichuando bener-bener baku hantam di kolom komentar. Fans Esther nggak terima dan mulai nge-spam emoji muntah di akun Dylan Wang. Sementara fans Lucy ngebela dengan bilang kalau Dylan berhak berteman sama siapa aja. Yang paling parah, banyak akun fanbase besar yang udah berdiri sejak tahun 2022 mutusin buat tutup akun alias close account gara-gara kecewa berat. Mereka ngerasa investasi emosional mereka selama bertahun-tahun dihancurin cuma dalam satu malam. Fenomena Exodus fans ini benar-benar ngerugiin Dylan karena followersnya turun drastis dalam semalam. Tapi di sisi lain, fans Lucy malah makin solid dan bilang kalau ini adalah era baru, di mana Dylan nggak perlu lagi jualan CP atau couple palsu buat tenar. Perang ini makin panas karena masing-masing pihak mulai spill bukti-bukti lama soal perlakuan buruk salah satu pihak di masa lalu. Ada yang bilang Lucy itu pick me girl, ada juga yang bilang Esther itu cegil yang terlalu obsesif. Pokoknya bener-bener kaos banget deh. Brand-brand yang kerja sama mereka juga kabarnya sempat ketar-ketir gara-gara boykot yang dilakuin sama fans garis keras. Inilah sisi gelap dunia hiburan tahun 2026, di mana satu guest list konser aja bisa bikin ekonomi fandom guncang parah. Jadi, apa kesimpulannya dari skandal konser terpanas 2026 ini? Apakah Dylan beneran milih Lucy dan ngebuang Esther? Kalau dilihat dari sisi bisnis, ini tuh strategi marketing yang jenius banget buat rebranding Dylan Wang. Dia pengen ngebuktiin kalau dia bisa survive tanpa harus nempel terus sama Esther Yu. Tapi dari sisi perasaan fans, ini emang luka dalam yang susah sembuh. Kita harus terima kenyataan kalau di industri hiburan, pertemanan dan chemistry itu seringkali cuma soal kontrak dan momentum. Tahun 2026 ini fix jadi tahunnya Sichuando alias Dylan dan Lucy yang bakal mendominasi banyak proyek bareng, termasuk rumor drama baru yang bakal mereka bintangi bareng. Buat fans Esther, mungkin ini saatnya buat move on dan dukung Esther di jalannya yang baru tanpa bayang-bayang Dylan. Drama ini ngajarin kita kalau sesuit apapun interaksi idol di depan kamera, realitanya bisa jauh lebih pahit. Jadi kalian tim mana nih? Masih setia nungguin reuni Changlanje yang kayaknya mustahil? Atau udah mulai salting lihat interaksi gemes Dylan dan Lucy? Apapun pilihannya, jangan sampai toksik ya guys. Tetap dukung karya mereka secara sehat. Jangan lupa like, komen pendapat kalian soal skandal ini, dan subscribe buat update berita Cibis paling pedas lainnya cuma di sini. Sampai ketemu di spilan berikutnya. Bye-bye!